Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini saya akan memaparkan eh, materi mengenai erosi dan sedimentasi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Novel Fuz. Erosi di sini erosi adalah terangkatnya lapisan tanah atau sedimen karena stres yang ditimbulkan oleh gerakan angin atau air pada permukaan tanah atau dasar dari perairan. Ini adalah contoh yang terjadi erosi, contoh dari terjadinya erosi. Selanjutnya itu mengenai sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Dan di sini juga ada beberapa penyebab dari terjadinya erosi dan sedimentasi. Yang pertama yaitu penyebabnya itu iklim. Pengaruh iklim terhadap pengaruh iklim terhadap erosi dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh langsungnya ini dia dapat melalui tenaga kinetis dan air hujan, terutama intensitas dan diameter butiran air hujan. Pengaruh iklim dari tidak langsung yaitu ditentukan melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan vegetasi dengan kondisi iklim yang sesuai. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tanah. Ada 4 sifat tanah yang penting dalam menentukan erodibilitas tanah atau mudah tidaknya tanah tererosi. Yang pertama yaitu dari tekstur tanah. Biasanya berkaitan dengan ukuran dan porsi partikel-partikel tanah dan akan membentuk tipe tanah tertentu. Tanah ada 3 unsur utama tanah yaitu adalah pasir, debu, dan liat. Selanjutnya itu yang ketiga ada topografi. Di sini kenapa topografi menjadi penyebab yaitu karena kemiringan dan panjang lereng adalah 2 faktor penting untuk terjadinya erosi. Untuk terjadinya erosi karena faktor-faktor tersebut eh, besar menentukan besarnya kecepatan air larian. Dan yang keempat itu penyebab yang keempat itu yaitu vegetasi. Pengaruh vegetasi penutup tanah terhadap erosi yaitu melalui fungsi melindungi permukaan tanah dari tumpukan air hujan. Yang kedua, menurunkan kecepatan aliran air larian. Yang ketiga, menahan partikel-partikel tanah pada tempatnya. Dan yang keempat itu mempertahankan kemantapan kapasitas tanah dalam menyerap air. Dan yang penyebab terakhir itu adalah peranan dari manusia. Kepekaan tanah terhadap erosi dapat diubah oleh manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Pembuatan teras-teras pada tanah yang berlereng cuman merupakan pengaruh yang baik dari manusia karena dapat meminimalisir dampak dari erosi. Sebaliknya juga, pegundulan hutan di daerah-daerah pegunungan merupakan pengaruh manusia yang buruk karena dapat menyebabkan erosi dan banjir. Itu tadi ada 5 dari penyebab terjadinya erosi. Selanjutnya yaitu penanggulangan mengenai cara vegetasi. Cara vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap pengaruh faktor-faktor yang erosif seperti hujan, topografi, dan karakteristik tanah. Pengaruh vegetasi dalam kecil, laju erosi dapat. Yang pertama itu vegetasi mampu menangkap butir air hujan sebagai energi kinetiknya, terserap oleh tanaman dan tidak menghantam langsung pada tanah. Kedua itu ada tanaman penutup mengurangi energi aliran. Dia meningkatkan kekasaran sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan. Yang ketiga itu perakaran tanaman itu dapat meningkatkan stabilitas tanah dengan meningkatkan kekuatan tanah. Yang keempat, aktivitas biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman memberikan dampak positif pada porositas tanah. Dan yang kelima itu tanaman mendorong transpirasi air, sehingga lapisan tanah atas menjadi kering dan mendapatkan lapisan di bawahnya. Selanjutnya itu ada
Cara penanggulangan yang kedua itu yaitu kita membuat dinding penahan. Ini dinding penahan ini juga diperlukan untuk menjaga agar tanah tetap dalam keadaan stabil dan tidak mengalami keruntuhan atau longsor. Ini dapat dibangun di daerah-daerah yang memiliki kemiringan tanah yang agak curam. Selanjutnya yaitu bronjong. Penanggulangan ketiga yaitu menggunakan bronjong. Bronjong di sini kawat adalah bronjong kawat yang digunakan adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng. Di sini penggunanya isi berisi batu-batu untuk mencegah erosi yang dipasang pada daerah yang memiliki kemiringan yang agak curam. Tapi ini pada tepi-tepi sungai yang proses penganyaman menggunakan mesin. Di sini sifat bronjong kawat ini harus kokoh, bentuk anyaman heksagonal dengan lilitan ganda dan jaraknya maksimum 40 mm serta harus simetris. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai erosi dan sedimen dari cara penanggulangan dan penyebab-penyebabnya. Maaf, tidak ada kesalahan kata. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.